Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi trigonometri. Untuk kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Aji Taufiqur Rahman, Nurul Hidayah, Ida Nasari, Lailatul Munawwaroh, Ahmad Taufik Hidayat, Ariski Putri Febriani, dan yang terakhir yaitu Ariska Putri Febriana. Berikut ini adalah materi yang kita bahas mengenai trigonometri. Yang pertama yaitu ukuran sudut dengan derajat dan radian. Yang kedua yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang keempat yaitu relasi sudut. Yang kelima yaitu identitas trigonometri. Yang keenam yaitu aturan sinus dan kosinus. Dan yang terakhir yaitu grafik fungsi trigonometri. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu ukuran sudut. Sesuatu yang bisa diukur itu memiliki satuan ukuran untuk mengukurnya. Begitu pula dengan sudut. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan yaitu derajat. Namun demikian, ada satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur sudut, yaitu satuan radian. Kalian pasti ingat pelajaran waktu SMP bahwa besar sudut dalam satu putaran penuh adalah 360 derajat, atau 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Dan satuan derajat ini berasal dari peradaban manusia yang mengkaitkan dengan musim yang dipengaruhi oleh perputaran bumi terhadap matahari. Dalam satu kali revolusi bumi menyelesaikan dalam 300 hari. Coba kalian cermati gambar di bawahnya. Terdapat besar sudut dalam putaran ada 1/360 putaran, 1/4 putaran, 1/2 putaran, dan 1 putaran. Untuk didapatkan besar sudut tersebut, kita harus mengkalikan putaran tersebut, kita kalikan 1 putaran penuh. Contohnya 1/360 putaran itu kita kalikan satu putaran penuh, yaitu 360, yang hasilnya yaitu 1 derajat. Jadi 1/360 dikalikan 360 derajat, maka hasilnya 1 derajat. Di gambar sampingnya yaitu terdapat 1/4 putaran, kita kalikan 360 derajat, maka hasilnya 90 derajat. Dan sampingnya itu ada 1/2 putaran, maka kita kalikan 360 derajat, yang hasilnya 180. Nah, 1 putaran dikalikan 360, maka hasilnya 360 derajat. Kalian dapat mendeskripsikan beberapa satuan putaran yang lainnya juga. Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. 1 radian atau 1 rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari lingkaran, jari-jari R, dan membentuk busur sepanjang R juga. Atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur di hadapan sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengkalikan besar sudut dengan jari-jari lingkaran apabila besar sudut telah dalam 1 radian.
Perhatikan gambar di sebelah kanan. Di situ, jika sudut AOB sama dengan alfa dan busur lingkaran AB sama dengan OA dan OA itu sama dengan UB, maka alfanya sama dengan busur lingkaran AB per R atau jari-jari sama dengan 1 radian. Jika panjang busur tidak sama dengan R, cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan sudut AOB sama dengan busur lingkaran AB per R sama dengan radian. Untuk hubungan 1 derajat dengan satuan radian dapat dikatakan sebagai satu putaran sama dengan 2pi radian, sehingga berlaku sifat seperti berikut, yaitu 360 derajat sama dengan 2pi radian, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, kongruen 57,3 derajat. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku yang memiliki sudut 90 derajat. Pada gambar di samping, di sebelah kiri, dinyatakan sebagai berikut. Untuk memudahkan cara praktis untuk menghafalkan, kita misalkan sisi depan itu kita misalkan D, sisi miring kita misalkan Mi, sisi samping kita misalkan Sa. Untuk cara praktis untuk menghafalkan, misalnya sin C sama dengan D Mi, cos C sama dengan Sa per Mi, tan C sama dengan D per Sa, dan cosec C sama dengan Mi per D, atau cosec C sama dengan 1 per sin C, secant C sama dengan Mi per Sa, atau secant C sama dengan 1 per cos C, dan yang terakhir yaitu cotan C sama dengan Sa per D, atau cos C sama dengan 1 per tan C. Contoh, diberikan segitiga siku-siku ABC sin A sama dengan 1/3. Tentukan cos A, tan A, sin C, cos C, dan cot C. Kemudian masuk ke penyelesaian. Tadi diketahui sin A sama dengan 1/3, artinya BC per AC sama dengan 1/3. Lebih tepatnya, panjang sisi BC di depan sudut A dan panjang sisi miring AC segitiga ABC memiliki perbandingan 1:3. Silahkan lihat di gambar. Kemudian untuk menentukan nilai cos A, tan A, sin C, cos C, dan cot C, kita memerlukan panjang sisi AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Diperoleh AB sama dengan 2 akar 2K. Dengan menggunakan definisi di atas, diperoleh cos A sama dengan AB per AC sama dengan 2 akar 2/3. Kemudian tan A sama dengan BC per AB, diperoleh hasilnya 1/4 akar 2. Sin C sama dengan AB per AC, diperoleh hasilnya 2 akar 2/3. Selanjutnya cos C sama dengan BC per AC, diperoleh 1/3. Selanjutnya cot C sama dengan BC per AB, diperoleh hasilnya 1/4 akar 2.
Submateri yang ketiga yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk setiap perbandingan trigonometri pada setiap sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dapat disajikan dalam tabel berikut. Langsung saja ke contohnya. Diketahui sin A kurang B sama dengan 1/2. Cos A plus B sama dengan 1/2. 0 derajat kurang dari A plus B kurang dari 90 derajat. A lebih dari B. Hitung sin A dan tan A plus B. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk memulai memecahkan masalah tersebut harus dapat mengartikan bahwa 0 derajat kurang dari A plus B kurang dari 90 derajat, yaitu kita harus menentukan dua sudut A dan B. Sedemikian sehingga cos A plus B sama dengan 1/2 dan sin A kurang B sama dengan 1/2. Lihat kembali pada tabel perbandingan sudut istimewa di atas bahwa cos A sama dengan 1/2, maka A sama dengan 60 derajat. Jadi diperoleh A plus B sama dengan 60. Selanjutnya, dari tabel perbandingan sudut istimewa di atas, sin A sama dengan 1/2, maka alfa sama dengan 30 derajat. Jadi diperoleh A min B sama dengan 30 derajat. Dari persamaan yang 1 dan 2 tadi, dengan cara eliminasi, maka diperoleh bahwa A sama dengan 45 derajat dan B sama dengan 15 derajat. Maka sin A sama dengan sin 45 derajat sama dengan 1/2 Kemudian tan A plus B sama dengan tan 45 derajat ditambah 15 derajat sama dengan tan 60. Tan 60 sama dengan tan 60 sama dengan akar 3. Yang keempat yaitu relasi sudut. Ada dua sifat-sifat relasi sudut. Yang pertama yaitu jika 0 derajat kurang dari sama dengan alfa dan alfa kurang dari sama dengan 90 derajat, maka berlaku sin 90 derajat min alfa sama dengan kosekan alfa, cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, dan 90 derajat min alfa sama dengan kosekan alfa, dan cosec 90 derajat min alfa sama dengan sekan alfa, sekan 90 derajat min alfa sama dengan cosec alfa, cot 90 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Untuk setiap 0 derajat kurang dari alfa dan alfa kurang dari 90 derajat, maka berlaku sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa, dan 90 derajat plus alfa sama dengan min cot alfa, sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa, dan seterusnya. Untuk contohnya, sederhanakan bentuk tan 65 derajat min cot 25 derajat. Untuk penyelesaiannya, kita lihat dari sifat di atas. Diketahui bahwa cot alfa sama dengan tan 90 derajat min alfa. Akibatnya cot 25 derajat tersebut sama dengan tan 90 derajat min 25 derajat sama dengan tan 65 derajat. Jadi tan 65 derajat per cot 25 derajat sama dengan tan 65 derajat per tan 65 derajat sama dengan 1. Untuk
selanjutnya. Yang kelima yaitu identitas trigonometri. Sifat-sifat pada identitas trigonometri untuk setiap besaran sudut alfa berlaku bahwa yang pertama dari sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Artinya sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Untuk yang kedua yaitu 1 plus cot kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa. Artinya cot kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa min 1, atau cosec kuadrat alfa min cot kuadrat alfa sama dengan 1. Yang ketiga yaitu tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sec kuadrat alfa, yang artinya tan kuadrat alfa sama dengan sec kuadrat alfa min 1, atau tan kuadrat alfa min sec kuadrat alfa sama dengan 1. Contoh, dengan menggunakan identitas trigonometri, sederhanakan bentuk berikut ini. Ketahui tan x plus sec x dengan tan x min sec x. Penyelesaian persamaan yang pertama dikalikan dengan persamaan kedua sama dengan tan kuadrat x min sec kuadrat x, karena tan kuadrat x sama dengan sec kuadrat x min 1, yang artinya jadi tan x plus sec x dikali tan x min sec x sama dengan min 1. Yang keenam yaitu aturan sinus dan kosinus. Sifat-sifat aturan sinus dan kosinus untuk setiap segitiga dengan BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan AB sama dengan C, dengan sudut-sudutnya sudut C, sudut A, dan sudut B, maka berlaku aturan sinus. Untuk A itu A sin A per sin sudut A, B sin sudut B, C sin sudut C. Aturan kosinus yang harus diingatkan yaitu ini aturan, jadi artinya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos sudut alfa sudut A, atau cos sudut A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat per 2 kali B kali C. Untuk mencari B yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 kali A kali C kali cos sudut B, atau cos sudut B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2 kali A kali C. Dan untuk mencari C yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama min 2 kali A kali B kali cos sudut C, atau cos sudut C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2A kali. Selanjutnya itu grafik fungsi yang ketujuh yaitu grafik fungsi trigonometri. Nah, kita lihat dari grafik sudah dilihat. Nah, jika Y sama dengan f x sama dengan sin x, maka daerah asalnya adalah x bilangan real. Dan untuk grafik fungsi Y sama dengan sin x untuk 0 lebih kecil sama dengan x dan lebih besar lebih kecil sama dengan 2pi, dari grafik di atas dapat diperolehkan beberapa data dan informasi berikut. Dari gambar grafik yang tertera di samping di gambar ini, untuk semua ukuran sudut x, nilai maksimum fungsi y sama dengan sin x adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Kurva fungsi y sama dengan sin x berubah gelombang untuk satu periode atau satu putaran penuh. Kurva fungsi y sama dengan sin x memiliki satu gunung dan satu lembah. Nilai fungsi sinus berulang saat berada pada lembah atau gunung yang sama. Untuk semua ukuran sudut x, daerah hasil fungsi y sama dengan sin x adalah min 1 lebih besar sama dengan y atau lebih kecil sama dengan 1. Y lebih besar sama dengan min 1 atau y lebih kecil sama dengan 1. Dan konsep grafik fungsi y
sin X dapat dibentuk komutasi fungsi sinus. Pada gambar di bawah ini, kita lihat pada gambar di bawah ini, tapi fungsi kita cari fungsi yaitu sama dengan cos X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2. Jadi grafik di samping, grafik fungsi Y sama dengan cos X sangat berbeda dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X. Grafik Y sama dengan cos X hanya memiliki satu lembah dan dua bagian setengah. Nilai maksimum fungsi Y sama dengan cos X adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Dari penjelasan materi trigonometri dari kelompok kami tadi, berikut adalah latihan soal untuk teman-teman kerjakan. Dan semoga bermanfaat. Dan di sini saya berikan 3 sumber rujukan dari kami. Sekian dari presentasi kelompok 4 dan terima kasih.